Pelayanan untuk pendamaian. Bacaan diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Kami tahu apa arti takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegah kami supaya kamu dapat menghadapi orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka sendiri sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia tidak dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasihi dalam Kristus, tema bulan Kitab Suci Nasional tahun ini mengingatkan kita, Allah adalah sumber pembaruan relasi dalam hidup. Artinya, Allah sendiri memulihkan, mendamaikan, dan membarui relasi kita dengan Dia, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Dalam bacaan hari ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus tentang pelayanan untuk pendamaian. Paulus berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah inti iman kita. Kristuslah yang menjadi korban pendamaian, supaya kita hidup bukan lagi untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia. Di zaman sekarang, kita sering menyaksikan perpecahan di media sosial, di sekolah, bahkan di lingkungan terdekat kita. Kadang kita menilai orang hanya dari penampilan luar, gengsi, atau perbedaan. Namun, Paulus menegas, kita dipanggil untuk menilai dengan cara baru, bukan lagi menurut ukuran manusia. Menilaikan dengan kasih Kristus. Mari kita ingat sebuah contoh nyata. Baru-baru ini, Bapak Nasaruddin Umar, Menteri Agama RI, dalam video ucapan selamat bulan bahasa nasional, menekankan pentingnya pendamaian. Di tengah keagamaan bangsa kita, bukankah ini sejalan dengan pesan Paulus? Pendamaian sejati bukan dimulai dari luar, melainkan sudah dinyatakan terlebih dahulu oleh Kristus. Bagi kita anak SMA, wujud pelayanan pendamaian bisa sederhana. Yang pertama, menghentikan gosip atau bully yang memecah persahabatan, menjadikan jembatan ketika ada teman yang berselisih, menghargai perbedaan suku, agama, budaya, atau pendapat di kelas. Hal-hal kecil ini yang membuat kita sungguh menjadi utusan Kristus di sekolah dan lingkungan kita. Saudara-saudariku, mari kita renungkan, apa kita sudah mau didamaikan dengan Allah, atau masih
menyimpan dendam, iri, dan kebencian, ingatlah Allah melalui Kristus sudah membuka jalan pendamaian. Tugas kita tinggal membuka hati dan membiarkan kasih Kristus menguasai kita. Maka marilah melalui perayaan bulan kitab suci ini dengan semangat baru, menjadi ciptaan baru dan menghadirkan damai dimanapun kita berada, khususnya di sekolah tercinta kita SMA Katolik Saint Peter Waikabubak.